Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu, Rina Marlina, dan nama rekan Ibu, Ibu Pita Hutaikiko, dan nama rekan Ibu yang satunya lagi, Ibu Septi Eka Pangesti. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Septi. Di sini kita akan belajar matematika bersama-sama. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu sendiri. Sebelum belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Nah, udah siap belajar kan anak-anak? Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Waktu kemarin Hari Raya Idul Fitri, kalian pasti berkumpul dengan keluarga kan? Nah, Ibu mau bertanya, buat apa sih Hari Raya Idul Fitri itu? Iya betul, untuk bersilaturahmi. Nah, selain itu, kalian juga pasti suka dibagi angpau kan? Angpau atau sering kita sebut dengan THR. Nah, di dalam angpau itu apa sih? Iya betul, uang. Kemarin kalian dapat yang warna apa? Hijau, biru, atau yang merah? Nah, anak-anak, uang itu ada dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, kenapa sih kita kalau mau membeli barang atau makanan harus menggunakan uang, tidak menggunakan kertas saja? Padahal kan sama-sama kertas. Ada yang tahu alasannya kenapa? Baiklah, Ibu akan memberitahu alasannya. Yang pertama, karena uang merupakan sebuah alat pembelian yang sah yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, uang mempunyai sebuah nilai. Nah, nilai di sini itu di mana ya? Ada yang tahu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal pecahan nilai uang. Yang pertama, uang logam. Nah, uang logam yang pertama yaitu ratusan, yaitu 100 rupiah. Ditulis Rp 100,00, dibaca 100 rupiah. Yang kedua, 200 rupiah. Ditulis Rp 200,00, dibaca 200 rupiah. Nah, ada berapa angka uang ratusan ini? Ya, ada 3 angka. Bagaimana ya Bu cara menuliskan uang rupiah dengan benar? Nah, yang pertama, tulis simbol rupiah yaitu Rp. Ingat ya, R menggunakan huruf kapital dan P menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, tulis uang yang dimaksud, misalnya 100 rupiah. Ingat ya anak-anak, tidak perlu menggunakan spasi atau jarak. Nah, setelah diberi simbol rupiah, langsung tulis angka 100, terdiri dari angka 1, 0, 0. Kemudian, beri tanda koma dan beri 2 angka 0 di belakang koma. Mengapa? Supaya jelas terlihat nilai angka uangnya, yaitu 100 rupiah. Sangat mudah kan? Uang logam yang ketiga, 500 rupiah. Ditulis Rp 500,00, dibaca 500 rupiah. Yang keempat, 1000 rupiah. Ditulis Rp 100,00, dibaca 1000 rupiah. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya, ada perbedaan nggak di antara uang 100 dan ribuan? Ya, benar. 1000 terdiri dari 1, 2, 3, 4, yaitu 4 angka. Bagaimana cara menuliskan nilai uang rupiah apabila bernilai 1000 atau lebih? Yang pertama, jangan lupa tulis simbol rupiah yaitu Rp.
R menggunakan huruf besar dan P menggunakan huruf kecil. Kemudian tulis uang yang dimaksud. Misalnya 1000. Nah, uang 1000 terdiri dari angka 1, 0, 0, 0. Ingat, tidak perlu diberikan spasi atau jarak. Selanjutnya, beri tanda koma dan 2 angka 0 di belakang koma. Nah, anak-anak, ini yang perlu diperhatikan. Penulisan uang ribuan dengan uang ratusan itu berbeda. Uang yang lebih dari 3 angka, maka harus diberi tanda titik. Jadi, kita hitung 3 angka dari belakang atau tepatnya 3 angka di depan koma ini, yaitu 1, 2, 3. Ya, kita beri titik. Jadi, penulisannya Rp 1.000,00. Sudah paham kan anak-anak? Berikutnya yaitu uang kertas. Uang kertas yang pertama yaitu uang seribuan. Rp1.000 ditulis Rp 1.000,00 dibaca Rp1.000. Yang kedua, Rp2.000 ditulis Rp 2.000,00 dibaca Rp2.000. Uang kertas yang ketiga, Rp5.000 ditulis Rp 5.000,00 dibaca Rp5.000. Yang keempat, uang kertas Rp10.000 ditulis Rp 10.000,00. Nah, Ibu Guru mau bertanya, ada perbedaan nggak antara uang 5.000 dan 10.000? Jelas berbeda, Bu. Oke, sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Uang 5.000 ada 4 angka. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Uang 10.000 ada 5 angka. Dan nolnya ada 4. Jangan lupa untuk menuliskan nilai mata uang yang ribuan atau lebih dari 3 angka. 1, 2, 3, beri tanda titik. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, Rp20.000 ditulis Rp 20.000,00 dibaca Rp20.000. Rp50.000 ditulis Rp 50.000,00 dibaca Rp50.000. Dan uang kertas yang terakhir yaitu Rp100.000 ditulis Rp 100.000,00. Ada berapa angka, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Nolnya ada 5. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2, 3. Beri tanda titik. Dibaca Rp100.000. Untuk menghafalnya, Ibu mempunyai sebuah lagu buat kalian. 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kesimpulannya, jadi uang merupakan alat pembayaran yang sah. Mata uang Indonesia adalah rupiah, ditulis dengan simbol Rp. Ketika kamu menulis nilai mata uang, jangan diberi spasi. Dan jika lebih dari 3 angka, jangan lupa diberi tanda titik. 3 angka dari belakang atau depan koma. Nah, nilai mata uang itu berbeda-beda ya. Jadi, jangan salah menyebutkan nilai mata uang tersebut. Sudah paham kan? Mengurutkan dan membandingkan nilai uang. Nilai pecahan uang dapat dibandingkan. Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal saja ya, agar kalian bisa langsung paham. Nah, di sini ada 3 soal. Kita mulai saja ke yang pertama. Di sini ada uang 500 dan uang 200. Jadi, di sini kita bandingkan. Uang yang sebelah kanan yaitu
500 dengan uang yang sebelah kiri, yaitu 200. Ingat, membandingkan itu bisa diberi kata lebih kecil atau lebih besar. Jadi, 500 itu lebih besar atau lebih kecil dari 200? Pintar, lebih besar. Nah, berarti kita tulis lebih besar dari. Nah, berarti nilai uang 500 rupiah lebih besar dari nilai uang 200 rupiah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada uang 100 dan uang 1000. Caranya masih sama. Uang yang sebelah kanan 100 sekarang kita bandingkan. Nah, nilai uang 100 lebih besar atau lebih kecil dari uang 1000? Pinter, lebih kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti nilai uang 100 rupiah lebih kecil dari nilai uang 1000 rupiah. Yang ketiga, di sini ada uang 10.000 dan uang 20.000. Masih sama ya, seperti yang tadi. Yang sebelah kanan, uang 10.000 kita bandingkan. Uang 10.000 lebih besar atau lebih kecil dari 20.000? Ya, lebih kecil. Berarti nilai uang 10.000 rupiah lebih kecil dari nilai uang 20.000 rupiah. Mudah kan? Mengurutkan nilai uang. Yuk kita belajar mengurutkan nilai uang bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengurutkan nilai uang logam dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 100, 200, 500, dan 1000. Dan uang kertas dari yang terkecil yaitu 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Jadi, uang logam yang memiliki nilai terkecil yaitu 100 rupiah dan yang memiliki nilai terbesar 1000 rupiah. Adapun uang kertas yang memiliki nilai terkecil yaitu 1000 rupiah dan yang memiliki nilai terbesar 100.000 rupiah. Agar kalian lebih paham, yuk kita mengerjakan soal bersama-sama. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, nomor 1 ada 500 rupiah, 100 rupiah, dan 200 rupiah. Coba kalian urutkan dari yang terkecil. Ya, yang pertama yaitu 100 rupiah, yang kedua 200 rupiah, dan yang ketiga 500 rupiah. Coba kalian kerjakan nomor 2. Ada 200 rupiah, 1000 rupiah, dan 100 rupiah. Coba mana yang memiliki nilai terkecil ya? Iya, betul. Yang memiliki nilai terkecil yaitu 100 rupiah, lalu 200 rupiah, dan 1000 rupiah. Nah, selanjutnya coba kalian urutkan pecahan uang berikut dari yang nilainya terbesar. Yang pertama ada 100 rupiah, 500 rupiah, dan 200 rupiah. Coba kalian urutkan dari yang memiliki nilai terbesar. Ya, betul, 500 rupiah. Lalu 200 rupiah dan 100 rupiah. Satu soal lagi ya, coba. Ada 1000 rupiah, 500 rupiah, dan 100 rupiah. Mana yang memiliki nilai terbesar? Kurang tepat, coba berapa? Ya, betul, 1000 rupiah, lalu 500 rupiah, dan 100 rupiah. Nah, berarti kalian sudah paham kan tentang mengurutkan nilai uang? Selanjutnya, kita akan belajar kesetaraan pecahan nilai uang. Lihat di sini, ada 3 orang anak, mereka semua diberi uang saku oleh orang tuanya. Tapi, pecahannya berbeda-beda. Mari kita lihat ya. Yang pertama, Lipi mempunyai 500 rupiah, tapi ada 4 keping. Jadi, Lipi sama orang tuanya diberi 4 keping uang 500 rupiah. Lalu, Niki diberi uang sama orang tuanya 2 keping uang 500 rupiah dan
5 keping uang Rp200. Terakhir, Rashi diberi 2 keping uang Rp1.000. Nah, kalau anak-anak lihat di sini kira-kira uang mereka sama atau tidak nilainya? Kita hitung ya. Pertama, uang Lipi dulu, yaitu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Jadi berapa? Ya, jadi Rp2.000. Bagaimana cara menghitungnya ya? Kamu hitung dulu dari yang paling belakang seperti biasa. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Lalu yang tengah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Lalu yang paling depan 5 tambah 5 sama dengan 10. Ditambah lagi yang bawahnya 5 sama dengan 15. Ditambah lagi 5 sama dengan 20. Nah, maka 500 tambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000 atau 4 kali 500. Kamu bisa mengerjakan dengan cara keduanya. Selanjutnya punya Niki. Ada 2 keping uang 500, berarti 2 dikali 500 sama dengan 1000. Selanjutnya ada 5 keping uang 200, berarti 5 dikali 200 berapa ya? Betul, 1000. Sekarang kita hitung ya menggunakan penjumlahan bersusun. Dihitung dari yang paling belakang terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0 juga. Nah, yang paling depan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Terakhir kita hitung punya Rashi. Nah, ada 2 keping uang 1000-an. Maka kita bisa hitung dengan cara 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Atau 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Jadi, anak-anak dapat kita simpulkan, setara itu artinya sama. Walaupun pecahan uangnya berbeda-beda, tapi nilai uangnya tetap sama, yaitu uang Lipi, Niki, dan Rashi sama-sama Rp2.000. Mengenal kelompok pecahan uang, Bu Guru akan kasih tahu cara mudahnya. Kalau misalnya sama-sama ratusan seperti ini, kalian hitungnya angka yang paling depannya saja. Misalnya yang pertama ada uang 100 dan 100. Uang 100-nya ada 2 keping. Jadi kalian tinggal hitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tinggal ditambahkan ratus. Jadi 200. Seperti itu, gampang kan? Nah, ditulisnya Rp 200,00 dibaca Rp200. Kita lanjut ya. Ada 500 dan 100. Ingat, hitung depannya saja. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lalu dikasih ratus, jadi 600. Maka 500 ditambah 100 sama dengan 600. Ditulisnya Rp 600,00 dibaca 600 rupiah. Selanjutnya ada 3 keping uang logam, yaitu 2 keping uang Rp100 dan 1 keping uang Rp200. Maka hitung angka yang paling depannya saja, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 400. Ditulis Rp 400,00 dibaca Rp400. Selanjutnya ada uang 1000, tapi ada 2. Jadi 1000 tambah 1000. Caranya sama kayak tadi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Ditulisnya Rp 2.000,00 dibaca Rp2.000. Lanjut, ada 3 lembar uang 1000. Masih kayak tadi, 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 1 lagi sama dengan 3.
Maka 3000 ditulisnya Rp 3.000,00. Dibaca Rp3.000. Yang terakhir ada gambar campuran uang Rp2.000 dan Rp1.000. Hitung angka yang paling depan, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka Rp2.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp3.000. Ditulisnya Rp 3.000,00. Dibaca Rp3.000. Masih ingat dengan kesetaraan nilai uang? Nah, setara itu artinya sama. Bu Guru punya uang 500, mau ditukarkan ke uang yang lain, tapi nilainya tetap 500. Apakah bisa? Bisa. Kamu dapat menukarkannya dengan uang Rp100, tapi ada 5. Coba, uang Rp100 kalau ada 5 keping berapa? Ya, betul. Jadi, 500. Maka, satu keping uang Rp500 itu bisa ditukar dengan 5 keping uang Rp100. Nah, selanjutnya ada campuran uang 100 dan uang 200. Uang 100-nya ada berapa keping? Ya, ada 3 keping. Dan uang 200 ada 1 keping. Coba kita hitung. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 500. Nah, 1 keping Rp500 bisa ditukarkan dengan 3 keping uang Rp100 dan 1 keping uang Rp200. Selanjutnya masih bisa lagi gak ya? Bisa. Ternyata kamu bisa tukarkan uang Rp500 dari 1 keping uang 100 dan 2 keping uang Rp200. Jadi nilainya tetap sama. Coba dihitung. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka 100 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan Rp500. Selanjutnya, kita menaksir harga barang. Menaksir itu apa sih? Menaksir itu mengira-ngira. Misalnya, kamu mau pergi ke pasar. Nah, mau buat kerajinan. Kamu butuh biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Tapi kamu belum tahu harganya, maka kamu bisa taksir dulu. Yang pertama, kacang hijau, misalnya Rp2.000. Dan kacang kedelai, kira-kira harganya kita taksir misalnya Rp3.000. Dan kacang tanah, harganya kira-kira Rp1.000. Dan terakhir, jagung harganya Rp2.000. Jadi, uang yang kita butuhkan untuk membeli ini semua Rp8.000. Coba hitung dari angka yang paling depan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Maka totalnya adalah Rp8.000. Kalau sudah, kita lihat harga sebenarnya, bukan taksiran lagi ya. Kita hitung total harganya, tetapi harganya sudah benar, bukan taksiran. Biji jagung harganya Rp1.000, kacang tanah Rp1.000, kacang kedelai Rp2.000, dan kacang hijau Rp1.000. Nah, kamu bisa tulis harganya di dalam tabel. Kacang hijau harganya Rp1.000, kacang kedelai harganya Rp2.000, kacang tanah harganya Rp1.000, dan biji jagung harganya Rp1.000. Kita jumlahkan angka yang paling depan saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi totalnya Rp5.000. Kamu bisa menghitung angka depannya saja. Jika sama-sama ratusan atau ribuan, jadi tidak tercampur ya.
Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ibu. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Vita. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data dalam berbentuk diagram gambar. Nah, di sini ada yang tahu nggak ya apa itu data? Sebelum itu kita nyanyi bareng-bareng yuk tentang penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk daftar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang bentuk diagram batang. Ada diagram gambar, ada diagram garis, itulah bentuk penyajian data. Sekali lagi ya. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk daftar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang bentuk diagram batang. Ada diagram gambar, ada diagram garis, itulah bentuk penyajian data. Hore! Pinter-pinter semua ya murid-murid Ibu. Ini ya, kita langsung ke materi aja. Data merupakan kesimpulan atau informasi nilai yang diperoleh dari hasil penggambaran sebuah objek berdasarkan fakta. Selanjutnya yaitu cara mengumpulkan data. Yang pertama yaitu wawancara. Kegiatan ini hanya menggunakan tanya jawab antar pewawancara dengan narasumber. Yang kedua yaitu pengamatan secara langsung. Nah, dari pengamatan ini Ibu ada contoh ya. Pengamatan langsung Ibu mempunyai 1 pensil dan 1 pulpen. Nah, ini kita bisa langsung mengamati ya. Mana 1 pensil dan 1 pulpen. Yang ketiga yaitu menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang akan dijawab atau diisi oleh responden. Nah, responden itu apa ya? Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang kita berikan. Contohnya seperti Ibu menanya kepada Budi. Nah, Budi itu menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, itu adalah responden. Selanjutnya, cara penyajian data. Setelah data terkumpul, baru kita bisa menyajikan data itu, yaitu menggunakan tabel, kedua menggunakan diagram batang, yang ketiga menggunakan diagram garis, yang keempat diagram gambar. Nah, kita akan fokus dengan diagram gambar ya anak-anak. Diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar mewakili nilai-nilai tertentu atau mewakili banyaknya data. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Septi. Nah, kepada Ibu Septi dipersilahkan. Baik anak-anak, di sini apakah ada yang tahu apa itu diagram gambar? Boleh diacungkan tangannya yang tahu? Ya, diagram gambar atau yang sering kita sebut dengan piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam berbentuk gambar. Untuk contohnya, kita mungkin langsung ke soal saja. Nah, untuk di sini Ibu mempunyai contoh di dalam toko buku A. Ini diagram sebanyak buku yang telah terjual. Pada bulan Januari
terjual 25 buku. Nah, pada bulan Februari terjual 40 buku. Dan pada bulan Maret terjual sebanyak 45 buku. Pada bulan April terjual sebanyak 15 buku. Nah, dan pada bulan Mei terjual sebanyak 50 buku. Nah, karena di sini toko buku, jadi ibu akan memberi gambar buku. Nah, karena di sini datanya memiliki kelipatan 5, jadi ibu memiliki 2 warna buku untuk mewakili setiap buah buku, yaitu ibu memiliki buku warna biru yang mewakili setiap 10 buah dan memiliki warna merah yang diwakili setiap 5 buah. Nah, langsung saja kepada data diagram gambarnya. Di bulan Januari terjual sebanyak 25 buku. Nah, di sini kita memakai buku warna apa saja? Anak-anak ada yang tahu? Ya, yaitu buku berwarna biru yang mewakili 10 buah. Tadi kan ada 25. Nah, kita pakai 2. Jadi 10, 20. Lalu kita bisa memakai yang berwarna merah sebanyak 1. Nah, menjadi 25 buku. Lalu bulan Februari terjual 40 buah. Berarti kita bisa memakai buku yang warna apa? Ya, yang warna biru. Sebanyak berapa buah? Ya, sebanyak 4 buah. Jadi 10, 20, 30, 40. Lalu bulan Maret terjual 45 buah. Nah, memakai buku yang mana saja anak-anak? Ya, yang berwarna biru 4 dan yang berwarna merah 1 buah. Yaitu 10, 20, 30, 40, 5. Jadi, jika ditotalkan menjadi 45 buah. Kemudian bulan April terjual 15 buah. Kita memakai buku yang mana? Ya, yang berwarna biru 1 dan yang berwarna merah 1. 10 dan 5. Jika ditotalkan menjadi berapa anak-anak? Ya, 15 buah. Jadi, bulan Mei terjual sebanyak 15 buah. Lalu yang terakhir, bulan Mei terjual berapa tadi? Ya, 50 buah. Kita bisa menggunakan yang mana saja coba? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, yang berwarna biru sebanyak 5 buah. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, Ibu memiliki tabel data nilai matematika untuk kelas 5. Yang nilai ada 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Dan berjumlah 20 orang. Untuk nilai 50, ada 1 siswa yang mendapatkan nilai 50. Lalu 3 siswa mendapat nilai 60, 4 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, 3 siswa mendapat nilai 90, dan 3 siswa mendapat nilai 100. Untuk gambar di sini, Ibu akan menggambar ini untuk mewakili orang. Jadi kita gambar orang ya, karena di sini mewakili orang.
Langsung saja kepada diagram gambarnya. Tadi yang mendapat nilai 50 ada berapa orang anak-anak? Ya, betul. 1 orang. Jadi kita akan menggambar 1 orang di sini. Nah, yang mendapat nilai 60 ada berapa? Ya, betul. 3 anak. 1, 2, 3. Selanjutnya nilai 70 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, nilai 80 ada berapa anak-anak tadi? Ya, betul. 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, nilai 90 ada berapa? Ya, betul. 3 orang. 1, 2, 3. Yang mendapat nilai 100 juga sama ya anak-anak. 1, 2, Mungkin cukup Tiga. sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini anak-anak.